Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kegiatan Enki Talk Show. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sebetulnya semuanya spesial. Miss Nurul Hayati. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Beliau baru saja dilantik sebagai Kepala Sekolah Baru SMP IK Nurul Quran periode 2024 ya, Miss, sampai 2026 insya Allah. Sampai 2026 insya Allah. Semoga istiqamah dan tetap semangat. Oke, Miss, pertanyaan pertama, kenapa dipanggil Miss? Kenapa dipanggil Miss? Oke, cikal bakalnya adalah pertama ketika saya bergabung di Nurul Quran, saya mengajar bahasa Inggris di SDIK Nurul Quran. Oh, jadi, awalnya dari guru SDIK? Betul, Pak. Oke. Terus, biasanya seorang guru bahasa Inggris itu memang titel yang digunakan adalah Miss. Udah tabiat lah, Miss dipanggilnya. Betul. Berarti. Oke, dan sekarang walaupun sudah menjabat sebagai kepala sekolah tetap Miss Nurul. Tetap dengan panggilannya. Oke, Miss, bagaimana perasaannya menjadi kepala sekolah, Miss? Perasaannya itu tidak bisa dilukiskan. Iya, salah. Seperti apa itu, Miss? Oke, yang pertama, karena jabatan itu pasti kita harus memikul amanah yang luar biasa. Betul. Terkadang itu menjadi tantangan terbesar. Betul. Jadi ada kalanya kita ragu-ragu dalam mengambil sikap, susah dalam mengambil keputusan, dan berbagai dilema di lapangan yang kita hadapi. Karena semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab yang harus kita pikul. Semakin banyak anginnya ya, Miss ya? Betul. Oke, luar biasa memang pemirsa. Dan entah kenapa, pada tahun ini kebetulan seluruh kepala sekolah unit di bawah YPIK semuanya perempuan. Perempuan tangguh. Miss, seperti apa Miss menghadapi seorang lelaki? Kan guru kan banyak yang lelaki, pria kan. Bagaimana sih cara Miss memimpin sebetulnya? Pertanyaan itu sebenarnya belum tepat. Belum tepat? Belum tepat. Nah, kenapa itu, Miss? Karena saya baru di SK-kan pada tanggal 4 Juli. Oh iya. Iya. Jadi otomatis saya baru menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah itu selama beberapa hari. Baru seminggu berarti, otomatis, Miss. Belum bisa saya buatkan kesimpulannya. Oke, tapi rada-radanya oke dah. Oke lah, karena di SMP IK pun kebanyakan pengajarnya adalah perempuan. Oh, SMP IK pengajaran banyak perempuan berarti. Dibandingkan ustadznya lebih banyak ustazah. Betul. Oke, Miss. Berikutnya, Miss, ada nggak program-program baru dari Miss sebagai kepala sekolah yang baru nih yang akan diterapkan? Oke, kalau sebelumnya sebenarnya kita sudah punya program untuk membiasakan bahasa Inggris untuk anak-anak, tapi belum terlalu maksimal. Mungkin hal pertama yang ingin saya lakukan untuk SMP IK Nurul Quran adalah bagaimana bisa melakukan transisi dengan mengkolaborasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris secara maksimal. Jadi istilahnya mempersiapkan SMP IK untuk menjadi sekolah yang bilingual. Bilingual school. Berarti. Itu artinya Miss kesehariannya berarti menggunakan bahasa Inggris? Betul, harapan kami begitu. Jadi baik pengajarnya, baik peserta didiknya itu sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Berarti saya susah dong ke SMPK berarti, Miss? Enggak susah-susah juga. Kalau tamu berarti nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita maafkan. Oke, Miss, soal kompetensi guru, Miss. Karena saya masuk ke ruang TU SMP, itu rata-rata S2 semua rata-rata pengajarnya. Apakah itu memang standar dari SMPK atau bagaimana, Miss? Oke, betul. Dulu standar pertama yang ditetapkan sebagai pengajar SMPK itu adalah minimal S2. Namun seiring dengan perjalanannya waktu tentu kita menemukan kesulitan dalam menemukan pengajar yang betul-betul S2. Karena selevel SMP itu sebenarnya pengajarnya itu S1. Aturan dinasnya S1. Nah, untuk sementara ini kami memiliki 18 orang pengajar yang sudah mengambil S2. S2, 18 dari total? 26. Wah, setengah berarti itu, Miss ya? Iya. Berarti setengah dari guru di SMPK S2? Betul. Luar biasa. Jadi bisa dibilang hampir semua pengajarnya itu adalah S2. Hanya untuk kategori misalnya pengajar Al-Quran, pengajar olahraga, kemudian seni budaya. Nah itu masih yang strata S1. Tapi insya Allah mereka punya semangat untuk melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya. Oke, luar biasa pemirsa. Jadi itu poin kunci sebetulnya. Bahwasanya
setingkat SMP pun, pengajar di SMPK ini rata-rata udah S2, yaitu terbukti dengan 18 orang guru tadi, Miss, ya, Iya. yang tamatan S2. Nah, Miss, kita agak lompat sedikit. Boleh. Apa sih, Miss, program unggulan di SMPK, Miss, kalau boleh tahu? Oke, program unggulannya yang pertama itu adalah menciptakan generasi yang hafal Quran. Oke, hafiz berarti. Bahkan sekarang grade-nya itu naik. Dari yang sebelumnya program unggulan itu sekarang sudah menjadi program utama. Oke. Wajib berarti? Wajib. Dibuktikan dengan sesi mengajar untuk Al-Quran itu lebih banyak daripada mapel yang lain. Jadi dari Senin sampai Jumat mereka itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi totalnya 9 sesi itu untuk pembelajaran Al-Quran. Betul, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah prioritas yang paling kami utamakan di SMPK Nurul Quran. Ada target nggak, Miss? Maksudnya ketika misalnya anak kelas berapa gitu harus punya target sekian juz misalnya. Ada nggak target seperti itu? Kalau target, kalau di kelas 1, mereka di semester 1 itu menjalankan program tahsin. Untuk tahsin. Betul. Kelas 1. Kelas 1 semester 1. Kemudian di semester 2-nya kalau memang mereka sudah di-approve oleh pengujinya untuk naik level menghafalkan setoran Al-Qur'an, berarti boleh lanjut. Target kami itu adalah 3 juz ketika mereka tamat dari SMPIK Nurul Quran. Berarti menyelesaikan 3 juz tamat dari SMPIK. Betul. Oke. Nah, Miss, berarti tahun ini itu lulusan keberapa, Miss? Kelima, insya Allah. Kelima. Miss, ada nggak bocoran-bocoran alumni kita ini kemana sih sebetulnya? Oke, jadi alhamdulillah sekolah kita itu beberapa kali itu bisa meluluskan peserta didik ke sekolah-sekolah yang notabene bergengsi lah di Banda Aceh. Nah, sebutkan aja, Miss. Oke, ada di SMA Fajar Harapan, kemudian di Modal Bangsa, kemudian ada di Man Model. Di alumni yang kedua kita berhasil meluluskan anak kita di Taruna Nusantara Magelang. Itu ada Ananda Hafiz yang memang masuk lewat jalur prestasi hafalan Al-Quran. Magelang itu Jawa kan, Miss? Betul, Pak. Oke, lewat melalui jalur prestasi hafalan Al-Quran. Oh, berarti memang Al-Qur'annya disebabkan oleh hafalan Al-Qur'an beliau lulus di sana. Pada saat beliau tamat dari SMPIK, beliau sudah punya sekitar, kalau saya tidak salah ingat, itu sekitar 15 juz. Masya Allah, luar biasa. Dan di saat yang sama, beliau sebenarnya juga sudah lulus di SMA Fajar Harapan. Oh, oke. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk memilih ke sana, Pak. Ke Magelang tadi. Betul. Oke, luar biasa. Itu terbukti kawan-kawan bahwasannya Al-Quran di SMPK Nurul Quran ini betul-betul berpotensi, betul-betul bagus. Artinya lulus di luar Aceh saja di Magelang itu dikarenakan karena hafalan Al-Qurannya. Oke, Miss, selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, hafiz, hafalan, sebetulnya kan itu bukan hal yang asing lagi, bukan hal yang spesial kan, Miss? Betul. Apalagi hari ini bahwasanya hampir semua sekolah, apalagi swasta, itu semua brandingnya Al-Quran, Miss. Betul. Hafiz, semua itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih yang membuat SMPIK Nurul Quran ini berbeda? Branding apa selain tahfiz tadi yang diangkat? Ada nggak branding lain sehingga dia sampai sekarang masih menjadi salah satu sekolah yang favorit? Oke, mungkin salah satunya adalah program yang kami jalankan adalah ketika siswa-siswi di kelas 3 itu sudah kami persiapkan dengan betul untuk bisa lulus di PPDB SMA lanjutan. Oke, melalui program lulusan. Jadi di program tersebut kami membahas hampir 1000 soal. Jadi anak-anak itu memang sampai muak mungkin dengan soal-soal tersebut, tapi itu sangat membantu mereka. Jadi di program tersebut kita menyajikan program bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, psikotes, kemudian IPA, dan itu kami persiapkan sendiri. Modulnya kami susun sendiri berdasarkan kebutuhan di lapangan gitu. Itu ketika naik kelas 3 berarti, Miss? Betul. Kemudian selain dari itu kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan pendidikan yang mengutamakan karakter. Oke, baik, Miss. Tadi Miss sempat menjelaskan tentang karakter. Betul. Nah, saya seringkali itu melihat, membaca baik itu di YouTube, di tabloidnya Nurul Quran selalu ada istilahnya karakter dahsyat. Artinya ada 7 karakter dahsyat. Nah, apa sih 7 karakter dahsyat itu, Miss? Terutama bagaimana cara Miss sebagai pimpinan baru di SMPIK Nurul Quran mengimplementasi 7 karakter dahsyat tadi?
Oke, karakter dahsyat itu terdiri dari 8 karakter. Yang pertama itu adalah disiplin, kemudian amanah, harmonis, santun, yakin, aktif dan terampil. Aktif dan terampil. Oke. Jadi kalau Bapak tanyakan bagaimana upaya yang bisa saya lakukan, itu pasti kami masih mencari-cari formulasi. Bayangan ada dong. Karena formulasi tepat itu akan berubah, yang namanya juga manusia, Pak, kan? Jadi untuk karakter disiplin misalnya, itu yang kami berusaha kami terapkan adalah mulai dari disiplin kehadiran sekolah. Dan itu yang bekerja tidak hanya guru, tapi kami melibatkan juga peserta didik dalam menegakkan karakter disiplin tersebut. Dari kehadirannya, dicatat jika terlambat, ada punishment-nya bagi yang terlambat, begitu. Ada hukuman ibaratnya. Betul. Kemudian misalnya lagi untuk amanah. Itu kami tanamkan kepada anak-anak, bagaimana misalnya mereka bisa menyampaikan apapun informasi yang kami sampaikan di sekolah, bisa mereka teruskan ke orang tua mereka. Selain itu misalnya ketika mereka mengerjakan tugas, itu betul-betul mereka melakukannya itu secara amanah, artinya tidak ada copy paste dari jawaban teman-teman. Itu yang sangat ingin kita terapkan. Kemudian untuk aktif mungkin. Untuk aktif, kami berusaha melibat dan merangkul sebanyak mungkin peserta didik untuk bisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan. Gitu. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah, kami pasti melibatkan anak-anak, misalnya sebagai MC, pembacaan doa dan lain sebagainya. Berarti dilibatkan anak-anak. Betul. Dalam berbagai bentuk program sekolah, kami upayakan memang anak-anak yang terlibat. Gitu. Kemudian kalau santun itu kami punya aturan sendiri. Misalnya dalam mereka berinteraksi dengan teman-teman, kalau mereka menyebutkan kata-kata yang kurang sopan, itu pasti kami tindak lanjuti. Apa itu yang dilanjuti, Miss? Misalnya harus mengucapkan istighfar 100 kali. Wah. Dan itu harus di depan guru. Di depan guru? Betul. Disaksikan oleh guru istilahnya. Ya. Atau membuat surat refleksi diri. Nah, itu salah satu cara kami untuk mendidik karakter si anak. Itu mungkin, Pak. Kalau dijelaskan semua karakter kayaknya panjang nanti. Tak apa-apa, Miss. Lanjutkan saja. Tadi itu sampai santun. Santun. Kemudian kalau terampil itu kami sering membuat kegiatan yang memang mengasah keterampilan anak-anak. Contoh cooking class. Jadi anak-anak itu boleh bereksperimen terkait dengan masak-memasak, dunia masak-memasak. Kemudian kami juga memberikan pelatihan life skill. At least dalam 1 semester sekali pelatihan life skill. Itu harapan kami adalah supaya menciptakan generasi yang terampil ketika mereka memang kemudian dilepaskan ke dunia masyarakat. Luar biasa. Nah, itu tadi beberapa contoh implementasi, kawan-kawan. Kalau semua mungkin terlalu panjang ya, Miss, betul. Ya. Intinya seperti itu. Nanti kita buat edisi khusus tentang 7 karakter dahsyat ini. Luar biasa penjelasan dari Miss Nurul kita sebagai kepala sekolah terbaru di SMPK Nurul Quran. Baik, Miss, terima kasih telah hadir. Selamat menjalankan tugas, Miss. Semoga tetap semangat, tetap yakin dan spektakuler. Amin. Terima kasih telah hadir. Akhir dari segalanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.